Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif ya. Geger emang ini, geger ya. Kedok para penuduh ijazah palsu ya makin terbuka lebar. Rustam Effendi ini gagal tunjukkan tuduhannya soal ijazah palsu ya karena memang nggak ada buktinya. Ini jelas membuktikan ya kalau Roy Suryo CS ini cuma jago bikin gaduh dan menebar fitnah tanpa dasar. Parah emang ya. Dan parahnya lagi, sekarang mereka mulai mengincar Mas Kaisang. Waduh. Kenapa sih keluarga Bapak Jokowi ini diserang terus-terusan? Hah? Apakah para pembenci ini takut setengah mati ya sama pengaruh keluarga Bapak Jokowi? Hah? Yuk kita bongkar saja ya motif pengecut di balik fitnah ini. Nah ini setelah tolak tunjukkan keponakannya yang bicara dengan anak Dumatno, Rustam Effendi tolak tunjukkan tempat buat ijazah Jokowi. Wede, Rustam Effendi ya kan teriak paling keras soal ijazah Bapak Jokowi palsu. Tapi pas diminta nunjukin tempat pembuatan malah nolak. Lucu banget gitu. Nuduh pede banget ya kan. Buktinya mendadak lupa ingatan, mendadak amnesia. Kelihatan banget ya, ceritanya doang yang palsu, bukan ijazahnya Bapak Jokowi. Mas Dumatno Budi Utomo, luar biasa sahabat saya. Kalau saya panggilnya Mas ini Budi. Bapak Dumatno. Kita akan bongkar semuanya. Saya ketawa ya begini. Justru ada aja pembukaannya nggak jelas. Ya semoga selesai langsung. Iya, ketemu Mas. Nanti kalau dipanggil siap-siap aja Mas. Ayo. Untuk menjelaskan ke publik di stasiun TV Mas. Kalau memang itu bagus untuk bangsa ini ya saya sih. Ya, makin apa ini, makin panik banget gitu ya kayaknya mereka itu ya. Apalagi Rustam Effendi ini. Narasi Rustam ini langsung jeblok ya begitu Bang Andi Azwan ini ketemu Bapak Dumatno ini ya. Semua ribut-ributnya, semua tuduhannya blunder ya kan. Hancur berkeping-keping jadinya. Ini jelas. Premis pertama itu adalah selama setahun belakangan Mas Roy itu telah menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsu tanpa memiliki bukti. Jangankan memiliki, memegang ijazah Pak Jokowi aja Mas Roy nggak pernah. Apakah saya betul Mas Roy? Loh, tapi ada bukti ya Bang ya? Siapa yang sekarang pernah lihat ijazah atau pegang Nah. bukti? Sampai terakhir kemarin dalam acara lalu tuduhan tersebut datangnya dari mana Mas Roy? Iya, karena jelas ijazah yang tampilan bahkan ada orang namanya Andi Aswan. Ya saya sebut aja karena tadi udah dilaporkan. Ya, dia menunjukkan ini scan asli dari ternyata palsu juga. Nggak ada. Silakan. Tapi kembali kepada Mas Roy. Karena Mas Roy merugikan reputasi orang lain. Enggak juga. Pertanyaan saya kemudian. Enggak juga gimana? Mas Roy itu datangnya dari mana? Nah, udah jelas kalau itu palsu. Buktinya apa? Analisisnya udah jelas. Enggak, buktinya apa? Apakah Mas Roy pernah memegang atau menguasai ijazah Pak Jokowi? Ini sesuatu yang sangat konyol atau sangat Konyol lama. itu kau Kita ini nggak loh. perlu pegang. Kita lihat dari namanya ahli itu bisa kita lihat kemudian kita analisis tanpa harus kita pegang. Kan kelihatan dari ijazah itu yang tidak ada watermarknya. Ijazah itu tidak ada embosnya. Ya, yang keasliannya itu dijamin oleh siapa? Bahwa yang Mas Roy lihat itu adalah asli. Udah, saya kan punya perbandingan. Perbandingan ijazah-ijazah tahun 80. Setahu saya Pak Jokowi itu hanya memperlihatkan. Aduh, memang ya faktanya Roy Suryo CS itu selalu menuduh tanpa bukti ya. Teriak tuduh ya kan, ribut di media. Tapi pas disuruh buktiin
hilang semua, kosong, nol, nihil, nggak ada bukti sama sekali. Iya enggak? Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan yang lagi nonton video ini, coba sepil kota kalian di kolom komentar ya, biar kita tahu video ini sudah sampai kota mana aja. Sepil di kolom komentar kota kalian, saya tunggu ya. Selain menyelesaikan sampai periode ini, dia mempertajam di periode yang kedua, bahkan kalau perlu di periode-periode selanjutnya ditopang. Saya ada keyakinan ke sana ya. Prabowo akan jaga itu. Iya, ada keyakinan. Oke. Karena setelah Gibran itu ada Kaisang, jangan lupa. Woi, Oke. Itu figur bagus loh itu. Tapi terahnya Jokowi banget ya akhirnya. Sangat. Wajar aja kalau dibenci sama masyarakat Ya, ini. pastilah. Kalau habis Jokowi, Gibran, Kaisang. Habis Kaisang nanti ujung-ujung istrinya. Saya ngebelain Pak Jokowi itu apa nggak dibenci orang? Dibenci saya. Diludahin di segala macam. Faktanya memang masyarakat banyak yang dukung juga gitu. Iya, Yang masyarakat Pak Jokowi. Iya, betul. Kalau masyarakat non Jokowi, ya banyak faktor. Mereka nggak berani berlawanan dengan saya, hadap-hadapan nggak berani. Gitu. Saya nggak tahu juga. waduh, ini sih makin lucu banget gitu ya kan? Kaisang bakal jadi sasaran lagi, jadi sasaran berikutnya maksudnya. Hah? Paniknya mereka ini kok kebangetan gitu ya kan? Para pembenci ini kayak takut banget ya, takut setengah mati ya sama keluarga Bapak Jokowi. Nggak cukup sama Bapak Jokowi dan Mas Gibran, sekarang dicicil lagi nih kelihatannya ya, mau menyerang Mas Kaisang. Weh. Setelah Mas Kaisang, mereka mau nyerang siapa lagi coba? Hah? Halo kawan, sobat, apa kabar? Jangan hiraukan para pembencinya Pak Jokowi ya. Mereka lagi cari-cari cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk menumbangkan sedalam-dalamnya. Padahal Pak Jokowi udah lengser ya kan, ibarat udah turun tahta. Kedua pun, kenapa mereka masih takut? Kenapa mereka masih takut dengan nama besar Pak Jokowi? Karena di 2029 nanti mereka sudah tidak ada mimpi lagi ya untuk merebut kekuasaan ini. Jika nama Pak Jokowi masih harum, jika nama Pak Jokowi masih hebat, itulah. Jadi dicari cara memfitnah-fitnah. Itulah seperti guru besar mereka itu, buatlah fitnah-fitnah ya, yang agar bisa dipercaya dan membuat namanya jelek. Tapi kalau untuk grup mereka, kalau namanya jelek itu tutup-tutupin. Kalau ada sedikit pun kebaikan itu apa, dibesar-besarkan. Itulah otak-otak manusia yang licik ya kan. Kita tahu siapa mereka itu. Mari rakyat Indonesia cerdas ya, cerdas dalam menyikapi segala masalah ya di negara ini. Kita negara mau menjadi negara maju, negara hebat di Asia Tenggara ya. Amin ya, benar banget emang ya. Para pembenci Bapak Jokowi itu cuma rame di mulut aja, ya kan? Jago bikin gaduh tapi nol bukti mereka itu. Ya mending dihiraukan aja lah ya, biar capek sendiri mereka itu, capek sendiri ngejar fantasi mereka ya kan. Ya kayak nyamuk nyebelin ya, bunyi terus tapi nggak bisa nyenggol apa-apa ya enggak. Uang, aduh. Saya sebagai warga negara yang mentaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan secara resmi. Cemarkan nama ini baik. Saya mengadukan saudara Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan IKTP. Selebihnya saya serahkan pada penegak hukum dan tentunya saya serahkan kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wah, mungkin ya. Mungkin ini kalau SBY yang melaporkan boleh ya. Tapi kalau selain SBY katanya itu kriminalisasi. Wah. Ini namanya kayak menang sendiri gitu ya. Tapi emang ya, apapun yang dilakukan Bapak Jokowi ini selalu salah ya di mata para pembenci nih. Pantesan toh ya. Seperti ini jadinya. Kalau hari ini kan Pak Jokowi udah nggak berkuasa. Apa relevansinya mereka pengen menjatuhkan Pak Jokowi yang udah Pak jatuh? Jokowi nggak berkuasa, nggak punya partai itu kenapa kok ini? Karisma Pak Jokowi ini begitu hebat itu masalahnya, mengalahi partai. Mengalahi ketua umum partai. Bukan itu mengalahi kebesaran partai. Oke. Coba di satu daerah partai besarnya kayak apa? Apakah PDI, apa Gerindra? Nongol Pak Jokowi, orang ke Jokowi semua. Kehebatan Pak Jokowi itu punya magnet. Magnet yang tidak dimiliki oleh partai. Karena itulah kemudian ini yang ditakuti. Ya kan? Iya. Makin dihujat kok, bukan makin jatuh, makin melejit. Iya benar. Satu bukti, tiap hari masyarakat itu datang ke rumah beliau. Itu artinya siapapun calonnya nanti 2029 mau RI 1 mau RI 2, ketika ada Pak Jokowi di situ pasti menang. Menang. Dan itu yang dia nggak mau. Karena yang memiliki rakyat. Oke. Dan itu dia nggak mau. Itulah makanya mengganjal dengan bermacam. Oke. Kalau begitu mau strateginya jangan mengganjal. Strateginya SBY koalisi dengan Pak Jokowi untuk menjadikan AHY RI 1. Atau Megawati berkoalisi dengan Pak Jokowi ya supaya Puan menjadi RI 1. Kan gitu Pak logikanya Pak. Udah keburu mutung mereka. Ya karisma Bapak Jokowi ini lebih dari kekuatan partai. Ya emang jelas banget ya kan. Karisma Bapak Jokowi ini bikin lawan-lawannya ini ketar-ketir setengah mati. Mau ribut, mau fitnah, mau teriak di media, semua jadi gagal total ya enggak? Mereka itu panik sendiri ya karena panggung mereka ini cuma drama aja ya. Sementara Bapak Jokowi itu nyata di lapangan. Jelas beda jauh ya kan? Akhir-akhir ini, mengolok-olok Jokowi tampaknya telah menjadi semacam kebiasaan yang tidak sehat, kebiasaan yang bahkan dirayakan, seolah menghina mantan pemimpin adalah bentuk tertinggi dari kebebasan berpikir. Bahkan ada grup band yang dulunya pendukung beliau membuat lagu yang sedikit banyak mengolok-olok keluarga Pak Jokowi. Padahal, yang mereka olok-olok adalah seseorang yang telah bekerja membangun bangsa selama 10 tahun di mana tempat mereka berpijak. Jokowi bukan tokoh sempurna, tetapi rekam jejaknya sebagai pemimpin yang bekerja, membangun dari Sabang sampai Merauke, bukan sesuatu yang bisa dihapus hanya dengan ejekan. Pembangunan masif infrastruktur BBM satu harga seluruh Indonesia, reformasi kesehatan lewat program BPJS yang mencakup hampir seluruh warga, dan pengadaan banyak subsidi yang di masa lalu tidak ada adalah prestasi yang sudah diberikan Jokowi terhadap bangsa ini. Cemoohan itu seringkali bukan karena logika, tetapi karena luka pribadi, yang barangkali ada yang pernah kecewa karena tidak dianggap atau tersingkir dari lingkaran kekuasaan, atau sekedar ikut-ikutan agar terlihat cerdas dan hebat karena berani mengkritik seorang presiden. Namun, kekecewaan pribadi tidak bisa menjadi dasar pembenaran untuk mempermalukan seorang pemimpin bangsa. Disinilah bangsa ini butuh kedewasaan. Bersikap seperti anak-anak yang marah karena tidak diberi permen lalu koar-koar seperti pahlawan kesiangan, itu bukanlah bentuk protes yang cerdas, melainkan bentuk keputusasaan dan kebodohan yang menyedihkan. Bangsa yang demokratis tidak melarang kritik, tapi demokrasi yang sehat selalu membedakan antara kritik yang mencerahkan dan olok-olok yang membusukkan jiwa. Oleh karena itu, mekanisme hukum harus hadir bukan untuk membungkam, tetapi untuk menjaga marwah kebebasan agar tetap bertanggung jawab.
Di saat bangsa lain sibuk dengan pengembangan teknologi mobil listrik, dirgantara dan teknologi chipset berukuran nanometer, bangsa Indonesia masih sibuk urusan ijazah palsu dan perdebatan status bencana nasional. Semoga bangsa ini segera sadar untuk bersama-sama membangun budaya yang konstruktif menjadi negara maju. Ya, memang bener. Para pembenci ini kayak benci banget gitu ya sama Bapak Jokowi. Tapi emang heran bener ya sama Bapak Jokowi. Walaupun diejek, dihina, difitnah, dihujat, ya kan? Bapak Jokowi ini tetap diem aja, santai aja. Ya, biar waktu yang akan membuktikan ya bahwa Bapak Jokowi ini memang benar-benar orang baik. Dan saya yakin itu. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.